Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kehadirat Nabi Muhammad SAW dan kepada sahabatnya sehingga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Cucu Zainab Subarka MPD dan Ibu Sari MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar 2. Adapun di sini kami akan memaparkan hasil dari pekerjaan kami yaitu koloid pada tepung kanji. Boleh di next. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Denisa Jihat Agustina dengan NIM 12120800023. Ada saya sendiri Davia Disniawati R dengan NIM 12120808024 dan ada Davina Aisyah Safa dengan NIM 12120800025. Dan adapun topik yang akan kami bahas pada kali ini yaitu yang pertama tujuan percobaan, lalu landasan teori, alat dan bahan, prosedur percobaan, pembahasan, serta kesimpulan. Adapun tujuan percobaan kita pada kali ini yang pertama mengidentifikasi tepung kanji ke dalam jenis koloid, lalu mengamati absorpsi dan koagulasi pada koloid, lalu menganalisis reaksi yang terjadi pada suspensi tepung kanji. Selanjutnya yaitu landasan teori. Istilah koloid berasal dari bahasa Yunani yaitu kolai yang berarti perekat yang dikemukakan oleh Thomas Graham pada tahun 1861. Koloid tidak mampu melewati membran permeable, sedangkan gula, urea, dan natrium klorida dapat melalui membran permeable. Sistem koloid dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu liofil dan koloid liofok. Koloid liofil yaitu suka cairan, contohnya dispersi kanji, sabun, deterjen, dan protein dalam air. Koloid liofok yaitu yang tidak suka cairan. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Alatnya yaitu ada wadah, mangkuk kecil, sendok, panci, kain tipis, ember, dan blender. Dan bahannya itu ada singkong dan air. Selanjutnya, prosedur percobaan pada pembuatan tepung kanji. Yang pertama, ekstraksi parutan singkong. Peras untuk mendapatkan sari singkong, diamkan selama 12 jam, lalu pisahkan air dan pati singkong. Jemur pati di bawah sinar matahari hingga mengering, blender gumpalan pati hingga halus, tepung kanji siap digunakan. Lalu prosedur pada dispersi tepung kanji, masukkan 3 sendok tepung kanji ke dalam wadah, tambahkan air secukupnya hingga encer dan aduk hingga homogen. Tuangkan larutan tepung kanji ke dalam panci, dan terakhir panaskan panci di atas kompor dengan api sedang sambil diaduk hingga berbentuk sol. Selanjutnya, yaitu pembahasan. Pada proses pembuatan tepung kanji, hal pertama yang dilakukan adalah mengupas kulit singkong. Singkong yang telah dikupas kemudian dicuci hingga bersih. Setelah itu, singkong diparut dan dilakukan ekstraksi dengan bantuan air. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam zat terlarut. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Ekstraksi awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstraksi awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. Pada proses dispersi tepung kanji, tepung yang digunakan sebanyak 3 sendok makan. Ditambahkan air secukupnya hingga berbentuk cairan dan homogen. Jika melihat ke dalam larutan, maka akan diketahui dua komponen yaitu pelarut dan zat terlarut. Sementara itu, dalam proses koloid, komponen penyusunnya adalah medium terdispersi dan terdispersi.
Medium pendispersi adalah komponen dalam jumlah besar dan terdispersi merupakan komponen dalam jumlah kecil. Pada proses ini, larutan tepung kanji termasuk ke dalam sistem koloid berupa sol cair, di mana medium terdispersinya adalah zat padat dan medium pendispersinya adalah zat cair. Setelah diencerkan, kemudian larutan tepung kanji dipanaskan sambil diaduk. Ketika proses pengadukan, larutan tepung kanji mengental dan membentuk gel, di mana gel merupakan sistem koloid yang setengah kaku antara padat dan cair. Ini adalah dokumentasi dari kelompok kami pada pembuatan tepung kanji. Yang pertama adalah ekstrasi singkong. Lalu didiamkan selama 12 jam, dan setelah 12 jam, air dipisahkan lalu dijemur sampai kering. Setelah itu di blender, lalu dihaluskan, dan ditambahkan air untuk pengenceran. Setelah itu adalah pemanasan larutan tepung kanji, dilakukan sambil diaduk sampai membentuk gel seperti gambar nomor 11. Kesimpulannya, tepung kanji termasuk ke dalam jenis koloid sol cair dan mempunyai sifat liofil atau suka cair. Proses koagulasi terjadi pada saat proses pengendapan pati dari larutan ekstrasi singkong. Karena dispersi koloid kehilangan kestabilannya dalam mempertahankan partikel-partikelnya untuk tetap tersebar di dalam mediumnya. Hal ini terjadi karena keduanya mempunyai muatan yang berlawanan sehingga saling menetralkan. Keadaan ini menyebabkan penggabungan partikel-partikel koloid sehingga ukuran partikelnya menjadi lebih besar dan membentuk tepung kanji. Semakin tinggi suhu pemanasan suspensi tepung kanji mengakibatkan penurunan kadar amilosa dan kejernihan pasta pati. Baik, adapun variabel dari pembuatan tepung kanji ini, yang pertama variabel bebasnya ada singkong sebagai bahan utama, yang kedua ada variabel kontrol yaitu air, dan yang terakhir ada variabel terikat yaitu gel. Mungkin sekian pemaparan kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.